Halo Sobat Berugak, kembali lagi di podcast Berugak, Bincang Ruang Pajak KPP Pratama Mataram Barat. Bersama saya Valentino Viriani selaku host dan tim penyuluh yang akan menjadi narasumber. Kali ini ada Mas Doni. Halo kawan pajak, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dan ada Mas Koko. Halo kawan pajak, apa kabar? Sobat Berugak, perlu diketahui bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang dalam masa peralihan menuju Cortex Administration System sebagai wujud dari program reformasi perpajakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait salah satu proses bisnis di dalam SITAS, yaitu proses bisnis pembayaran yang selalu erat kaitannya dengan wajib pajak. Disclaimer bahwa informasi yang disampaikan pada podcast ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Nah, saya mau tanya nih sama Mas Doni. Mas, sebenarnya apa saja sih hal-hal baru terkait proses pembayaran dalam SITAS ini jika kita bandingkan dengan sistem perpajakan kita yang akan diganti? Ini ada beberapa perubahan ya, Mbak Valen dan Sobat Grup Beruga. Jadi yang pertama, untuk kode billingnya itu kita bisa satu kode billing. Kalau sekarang kan hanya untuk satu jenis pajak dan satu masa pajak gitu ya. Kalau untuk CITAS nanti dia akan satu kode billing, dia bisa untuk beberapa jenis pajak ataupun jenis setoran. Yang kedua, akan ada akun deposit pajak. Jadi misalnya kalau kita ada kelebihan pajak, jadi itu kalau dulu direstitusi dengan uang tunai, jadi bisa juga nanti kita diamkan di akun deposit pajak, dan itu bisa untuk membayar pajak dengan jenis apapun dan kode setoran apapun. Dan ada juga permohonan wajib pajak, itu permohonan pemindah bukuan, restitusi, dan imbalan bunga. Kini akan lebih mudah karena bisa dilakukan secara online ataupun bisa disampaikan secara langsung ke KPP mana saja. Jadi kalau dulu kan pemindah bukuan itu hanya ke KPP penerima setoran. Kalau sudah CITAS ini berlaku atau sudah berjalan, maka pemindah bukuan bisa di KPP mana saja. Oke, berarti kita nggak harus ke KPP terdaftar lagi ya Mas ya, bisa borderless gitu ya? Iya, benar sekali. Yang kedua, yang berikutnya itu memberikan informasi terkait kode billing yang pernah dibuat dan masih aktif atau belum kadaluarsa dan belum dibayarkan. Jadi kalau sekarang kan kita buat kode billing, kita nggak tahu tuh kode billing apa aja, apakah sudah dibuat atau tidak. Jadi kalau besok, kalau sudah CITAS ini dijalankan, maka kita sudah bisa ada historinya, kode billing mana aja yang sudah dibuat dan belum dibayarkan. Yang terakhir ada kanal pembayaran yang terintegrasi dengan bank. Ya, jadi dia akan terhubung langsung dengan bank-bank yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi begitu buat billing bisa langsung klik untuk pembayaran. Seperti itu. Oke, nah Mas Koko, seperti yang kita ketahui saat ini untuk membuat kode billing ini kan bisa kita lakukan di DJP online. Nah untuk kedepannya, apakah pembuatan kode billing secara key-in atau manual ini masih diperbolehkan dalam SITAS atau gimana Mas? Oh ya, baik. Kedepannya untuk pembuatan kode billing pun ada sedikit perubahan untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak. Nanti DJP akan memperbarui cara pembuatan kode billing. Di situ nanti direncanakan ada 3 kategori utama untuk membuat kode billing. Yang pertama dari draft SPT, baik SPT tahunan atau SPT masa. Kemudian dari draft tagihan, ini dari kayak seperti STP atau SKP KB. Kemudian selain dari draft SPT dan daftar tagihan. Oke, tadi Mas Koko menyebutkan pembuatan kode billing nantinya akan dibagi menjadi 3 kategori. Mungkin bisa disebutkan Mas untuk kanal pembuatan dan cara pembuatan billing dari kategori draft SPT dan daftar tagihan? Jadi gini, kalau dari draft SPT, kanal pembuatannya itu ada 3. Pertama, portal wajib pajak. Ini nanti seperti DJP online sekarang ya. Kemudian aplikasi PJAP, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Kemudian dari SPT kertas. Kemudian untuk pembayaran SPT elektronik via PJAP dan SPT kertas hanya dapat menggunakan pemindah bukuan deposit pajak.
Jadi nanti wajib pajak seperti apa, membuat tabungan ya, deposit dulu, nanti kemudian untuk pelunasannya dipindah bukukan ke jenis pajak yang diinginkan. Kemudian kalau cara pembuatannya direncanakan nanti WP melakukan pengisian SPT dan perhitungan sehingga menghasilkan SPT kurang bayar. Saat klik bayar dan lapor, sistem akan memberikan informasi dan pilihan. Jika saldo mencukupi, maka WP bisa memilih pemindah bukuan deposit. Kemudian WP membuat kode billing. Kalau saldo depositnya nggak cukup, maka nanti WP bisa membuat kode billing. Yang ketiga, setelah pembayaran diterima, SPT otomatis akan terlapor tanpa input NTPN. Kalau sekarang kan Sobat Beruga, kalau yang ada SPT kurang bayarnya kan selalu input NTPN tuh, kadang suka salah, kadang O sama I. I itu suka salah dengan angka 0 sama angka 1 gitu ya. Nah, nanti kedepannya untuk tidak perlu input NTPN. Kemudian kalau dari daftar tagihan, kanal pembuatannya itu ada 2, portal wajib pajak, kemudian bisa asistensi. Kalau asistensi itu artinya wajib pajak bisa ke KPP atau KP2KP atau ke saluran kering pajak. Cara pembuatannya yaitu wajib pajak memilih utang pajak yang akan dibayar dan mengisi nominal pembayarannya. Kemudian yang kedua, wajib pajak memilih apakah menggunakan saldo deposit atau melakukan pembuatan kode billing. Nah, Mas Doni, tadi kan Mas Koko sudah menjelaskan terkait pembuatan billing dari draft SPT dan daftar tagihan. Ada satu kategori pembuatan billing yang belum dijelaskan, yaitu selain dari draft SPT dan daftar tagihan. Apakah itu termasuk pembuatan billing secara manual seperti yang berjalan selama ini, Mas? Jadi selain dari draft SPT dan daftar tagihan, ada juga kanal pembuatan lain. Nah, Mas Doni, tadi Mas Koko sudah menjelaskan terkait pembuatan billing dari draft SPT dan daftar tagihan. Ada satu kategori pembuatan billing yang belum dijelaskan, yaitu selain dari draft SPT dan daftar tagihan. Apakah itu termasuk pembuatan billing secara manual seperti yang berjalan selama ini, Mas? Jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang beberapa dirubah rulesnya, ada kanal pembuatan lain, misalnya dari portal wajib pajak, asistensi di KPP atau kering pajak, bisa juga dengan aplikasi PJAP, penyedia jasa aplikasi perpajakan, bisa juga dengan asistensi teller melalui bank atau pos persepsi, bisa dengan collecting agents. Nah, cara pembuatannya ya sama, wajib pajak mengisi seluruh data pembayaran pajak sesuai dengan panduan yang sudah disediakan. Nah, terkait kode billing yang dibuat secara key-in dan manual di luar SPT dan daftar tagihan, apa masih memungkinkan bagi wajib pajak, terutama instansi pemerintah, untuk membuat kode billing key-in manual tanpa membuat SPT dulu, Mas? Jadi untuk CITAS yang baru ini, kita sudah melakukan segmentasi pembuatan kode billing. Jadi beberapa kode billing tidak bisa dibuat sebelum membuat SPT, tapi beberapa kode pajak, jenis pajak itu bisa dibuat kode billingnya sebelum atau secara key-in. Tapi rules dan referensi pembuatan kode billing yang dibaca oleh sistem ini tidak bisa double nantinya. Misalnya KAP, KJS terkait SPT PPA pasal 21 bisa dibuat lewat SPT dan bisa juga lewat key-in. Namun kalau dalam membuat lewat key-in, ini membuat validasi SPT tidak settle atau tidak pasti, seperti itu. Nah, untuk pembayaran billing manual, jika ada kesalahan, apakah proses pemindah bukuan masih seperti yang lama, Mas? Jadi pembuatan kode billing secara key-in, memilih KIP, KJS masa tahun pajak secara input manual, itu masih dapat dilakukan, namun pembayaran atas kode billing key-in diperlakukan sebagai pelaporan atau declaration by payment, sehingga tidak dapat dipindah bukukan lagi. Namun pengecualian ini
pengecualian untuk pembayaran PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu masih dapat dipindah bukukan jika terjadi kesalahan. Prosedur pemindah bukuannya itu sama seperti sekarang atau bisa juga secara online oleh WP melalui taxpayer portal atau bisa langsung ke KPP terdekat, bisa juga dikirim melalui pos ke KPP terdaftar. Setelah itu PBK divalidasi dari sisi sumber sepanjang ada nilai deposit atau nilai sisa pembayaran yang ada di taxpayer atau catatan akuntansi WP di sisi kredit, maka pemindah bukuan dapat dilakukan. Wah, semakin menarik nih pembahasannya. Nah, Mas Koko, terkait kemudahan permohonan wajib pajak seperti pemindah bukuan, pemberian imbalan bunga, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, ini akan seperti apa nantinya ke depan yang ditawarkan oleh Sitas, Mas? Oke, kalau terkait pemindah bukuan, terus pemberian imbalan bunga atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak, saya coba jelaskan. Nanti terdapat kemudahan seperti yang disampaikan oleh Mas Doni tadi. Pertama, terkait pemindah bukuan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan untuk memindahkan saldo kelebihan pembayaran pajak atau saldo deposit pajak ke kewajiban pajak tertentu yang dimiliki. Untuk kemudahan, permohonan pemindah bukuan dapat diajukan melalui portal wajib pajak dan kering pajak 1.500-200 secara online. Kemudian kalau secara manual yaitu formulir pemindah bukuan disubmit secara langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat atau dikirim melalui layanan pos atau jasa ekspedisi ke KPP terdaftar. Terkait pemberian imbalan bunga, wajib pajak dapat mengajukannya karena keterlambatan penerbitan produk pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kemudian permohonan atas upaya hukum wajib pajak, contohnya keberatan, banding atau peninjauan kembalinya diterima sehingga mengakibatkan ada kelebihan pembayaran pajak. Kemudian permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan SKP STP dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Jadi atas produk hukum yang saya sampaikan tadi di atas itu wajib pajak sudah melakukan pembayaran baik sebagian atau seluruhnya, kemudian permohonannya itu diterima. Untuk kemudahan, permohonan pemindah bukuan dapat diajukan melalui portal wajib pajak dan kering pajak 1.500-200 untuk secara online. Kemudian yang secara manual nanti formulirnya diajukan secara langsung ke KPP terdekat atau dikirim melalui layanan pos atau jasa ekspedisi ke KPP terdaftar. Jadi kalau misalnya dikirim secara pos yang wajib pajaknya lagi nggak ada di Mataram misalnya, terdaftar di Mataram Barat, ya bisa dilakukan pakai pos gitu ya. Misalnya domisilinya lagi di Lombok Barat atau di Lombok Tengah, ya kira-kira seperti itu. Oke, mungkin Mas Doni mau menambahkan terkait kemudahan permohonan wajib pajak dari sisi pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi beberapa kemudahannya ya dari Citas ini. Wajib pajak itu dapat mengajukan permohonan pengembalian secara online melalui portal wajib pajak atau dapat diajukan menggunakan formulir di KPP mana saja. Nah itu catatannya, KPP mana saja, jadi nggak harus di KPP terdaftar. Yang pertama, atas kelebihan pajak mana saja atau atas kelebihan pembayaran pajak mana saja yang bisa diajukan secara online atau formulir di KPP seluruh Indonesia. Yang pertama, permohonan melalui surat
tersendiri untuk meminta selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau SKP PKP. Jadi misalnya kalau kita ngajuin LB atau lebih bayar PPN atau PPH dan atas klaim kita itu ada selisih yang dikembalikan karena mungkin ada beberapa persoalan, itu mungkin ada faktur pajak yang belum dilaporkan oleh lawan transaksi, misalnya kalau dalam hal ini PPN, maka kita atas selisih antara SKP PKP yang terbit dan yang sudah dengan nilai lebih bayar di SPT, kan kita bisa melakukan mengirimkan surat tersendiri untuk meminta selisih kelebihan pembayaran pajaknya. Maka untuk hal ini kita bisa melakukan secara online tanpa harus mengirimkan fisik suratnya, atau kalau kita nggak bisa online, kita kebetulan di luar kota dan tidak berdomisili di KPP terdaftar lagi, kita bisa mengirimkan surat itu atau mengajukan surat itu di KPP mana saja yang terdekat. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Mungkin kita double pembayaran utang pajak atau yang seharusnya tidak kelebihan dipotong oleh lawan transaksi, maka kita bisa mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, itu bisa dilakukan secara online dan di KPP mana saja. 3. Keputusan atau putusan yang menyebabkan pengembalian kelebihan pajak kepada wajib pajak. Nah, ini menyangkut misalnya ada keputusan hukum, banding, ataupun pengurangan sanksi, bisa juga, atau gugatan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Jadi kita bisa mengirim surat untuk kelebihan pembayaran pajaknya bisa melalui online dan di KPP mana saja. Kalau sekarang kan harus di KPP terdaftar. Nah, itu mungkin kalau kita lagi kesulitan atau lagi di luar kota ada keperluan, jadi kita bisa mengajukan di KPP terdekat. Yang nomor 4, yang terakhir, pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas penyampaian SPT bernilai lebih bayar. Nah, kalau yang ini hanya dapat diajukan secara elektronik. Jadi khusus untuk SPT ini kita tidak buka penerimaan di seluruh KPP. Jadi kalau kita mau melaporkannya, kita hanya bisa, kalau di luar KPP kita hanya bisa dilakukan secara online. Namun bisa dibantu di KPP mana saja. Jadi kan kalau SPT itu dia bisa tidak bisa di KPP mana saja dilaporkan, tapi bisa dibantu pelaporannya di KPP mana saja secara online. Seperti itu. Baik, pada intinya kita berharap sekali ya Mas, Sitas ini benar-benar memudahkan wajib pajak dalam mengajukan segala permohonannya. Nah Mas, saya ada pertanyaan lagi nih. Ketika wajib pajak menggunakan kode billing multi akun untuk pelunasan ketetapan, jika ada ketetapan yang salah, misalnya satu gitu ya yang salah, apakah mempengaruhi ketetapan yang lain atau hanya satu ketetapan yang salah tersebut? Jadi pembayaran atas beberapa ketetapan melalui billing yang multi akun akan dicatat sebagai pelunasan beberapa ketetapan ya yang ada yang kita buat di multi akun tersebut. Jika ada kesalahan dalam penerbitan ketetapan yang mengakibatkan kurang atau lebih bayar, maka diselesaikan melalui probis non keberatan. Nah, itu ya. Produk probis non keberatan itu bernilai kurang bayar akan masuk list tagihan. Sedangkan jadi jika non keberatan itu bernilai kurang bayar, dia akan masuk list tagihan lagi. Nah, sedangkan yang bernilai lebih bayar akan dieksekusi oleh petugas secara jabatan melalui prosedur pengembalian. Namun jika wajib pajak mengajukan gugatan atas kesalahan penerbitan ketetapan, maka hasil putusan gugatan akan dieksekusi sesuai dengan amar putusan gugatan. Jadi sebagai informasi, penerbitan ketetapan terintegrasi dengan profil wajib pajak dan rules
penerbitan kode billing, sehingga potensi kesalahan identitas dan parameter data kode billing sangat dapat dicegah. Jadi kalau kita membuat kode billing atas ketetapan itu kan sudah ada di profil WP itu. Jadi nanti kita tinggal klik di profil WP itu ketetapannya, jadi kita bisa langsung buat kode billing di sana di akun wajib pajak. Oke, nah Mas Koko, kita kan tahu ya untuk masa berlaku kode billing itu 30 hari. Nah, untuk kedepannya dengan berlakunya SITAS ini berapa lama masa berlaku kode billing dan apakah masa berlaku kode billing sudah diatur dalam peraturan? Terkait masa berlaku kode billing yang kalau sekarang itu 1 bulan, maka nanti masa berlaku kode billing itu 7 hari. Jika lewat dari itu, kode billing tidak akan muncul lagi di menu dashboard kode billing aktif wajib pajak. Terus apakah masa berlaku kode billing sudah diatur dalam peraturan? Nah, masa berlaku kode billing sudah diatur dalam rancangan peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang pembayaran sebagai aturan pelaksanaan dari peraturan Menteri Keuangan terkait implementasi PSIAP ya. PSIAP ini adalah perubahan sistem administrasi perpajakan ya, seperti itu. Akan diatur nanti. Oke, nah kawan pajak, jika kita lakukan komparasi as is dan to be untuk proses bisnis pembayaran, itu untuk tema pembuatan kode billing, saat ini satu kode billing itu digunakan hanya untuk satu kode akun dan satu kode jenis setoran pajak saja, sehingga menambah beban administrasi wajib pajak tentunya. Nanti yang akan datang, untuk pembuatan kode billing ini akan lebih memudahkan bagi wajib pajak karena akan diatur terkait kode billing multi akun yang mana satu kode billing dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis setoran pajak. Nah, kode billing multi akun ini digunakan untuk pembayaran SPT dan tagihan pajak. Kemudian untuk tema jatuh tempo pembayaran, saat ini belum terdapat keseragaman jatuh tempo pembayaran sehingga tentunya menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak dalam mengingat jatuh tempo dan menimbulkan risiko ketidakpatuhan atau keterlambatan pembayaran. Nanti yang akan datang dengan berlakunya SITAS, tentunya akan ada penyeragaman jatuh tempo pembayaran secara umum dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, terdapat pula pembayaran yang jatuh temponya tidak tanggal 15 seperti PPN, pajak dalam rangka impor, dan lain-lain. Kemudian ada juga deposit pajak. Saat ini belum ada mekanisme pembayaran menggunakan deposit pajak. Nah, yang akan datang itu akan diatur terkait deposit pajak. Nah, deposit pajak itu apa? Deposit pajak itu yaitu sarana pembayaran yang belum terikat ke jenis pajak tertentu yang dapat digunakan untuk pembayaran pajak atau tagihan pajak melalui pemindah bukuan otomatis. Nah, pemindah bukuan otomatis dalam hal ini tetap dalam permohonan dalam sistem. Jadi langsung selesai, tapi bukan otomatis ketika ada tagihan atau SPT kemudian langsung mengurangi, tetap harus melalui permohonan dari wajib pajak juga. Nah, terkait pengakuan tanggal pembayaran atau pelunasan kewajiban pajak yang berasal dari deposit pajak ini, untuk tanggal pembayarannya akan diakui pada tanggal deposit pajaknya dibayarkan gitu. Nah, terkait deposit pajak ini sebenarnya adalah mekanisme baru ya kawan pajak ya dalam sistem perpajakan dan merupakan pembahasan yang sangat menarik jika kita gali lebih dalam. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Kami juga memohon doa dan dukungan dari Sobat Prugak agar implementasi Cortex Administration System ini atau SITAS ini bisa berjalan tepat waktu. Saya Valentino Viriani mewakili para narasumber kita hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.